Sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana hari ini? Hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Jadi kalau mau jadi anak yang pintar, harus rajin datang sekolah. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih. Pembelajaran yang pertama. Nah, peta pikiran itu sendiri artinya apa? Peta pikiran artinya suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Jadi kata apa? Jadi peta pikiran itu artinya suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Jadi kita baca teks, kita ambil dia punya peta pikirannya dalam bentuk diagram. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membaca teks. Membaca teks tentang objek wisata 1 untuk membaca paragraf 1, dan yang kedua orang yang kedua membaca paragraf yang kedua, dan orang yang ketiga membaca paragraf yang ketiga. Kita mulai dari paragraf pertama. Silakan. Siapa yang siap? Silakan baca paragraf pertama. Danau Ranamese merupakan salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Danau ini terletak di Desa Bonoloni, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur. Tempat wisata Danau Ranamese tidak susah dijangkau karena lokasi dalam perjalanan. Pemandangan di danau ini sangat indah, sehingga tidak heran para wisatawan sering berkunjung ke daerah ini. Selain wisatawan, danau berwarna khas hijau ini juga digunakan warga sekitar untuk memancing ikan. Ya, orang yang kedua, paragraf kedua. Tahukah kalian asal mula dari Danau Ranamese? Asal mula Danau Ranamese yaitu terbentuk karena letusan gunung berapi Namparno yang diperkirakan terjadi sekitar 400 tahun lalu. Erupsi yang hebat itu mengakibatkan kawah yang ada di gunung api tertutup. Air membentuk danau hingga bagian tepinya terlihat suram. Selain itu juga ada legenda terjadinya Danau Ranamese. Orang yang ketiga. Dulu ada dua danau yang dihuni oleh makhluk halus, yang Danau Ranamese dan Danau Ranahembok yang terletak di Ngolotu. Penghuni Danau Ranamese dan Ranahembok berperang. Penghuni Ranamese pun meminta bantuan manusia karena nyarasi kala pasukan manusia menang dengan mudah karena senjata yang digunakan Ranahembok adalah belut. Danau Ranamese. Yang berikut, siapa yang bisa membuat kata tanya bagaimana? Silakan. Bagaimana asal mula Danau Ranamese? Asal mula Danau Ranamese yaitu terbentuk karena letusan gunung berapi Namparno yang diberikan terjadi sekitar 400 tahun. Jadi itu adalah bentuk kata tanya dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana asal mula Danau Ranamese. Yang berikut lagi, siapa yang bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata siapa? Saya, Pak. Oh, silakan. Siapa penghuni Danau Ranamese dan Ranahembok? Penghuni Ranamese dan Ranahembok adalah makhluk halus. Dari siapa penghuni Danau Ranamese dan Ranahembok? Penghuninya itu adalah makhluk halus. Yang berikut, siapa yang bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya mengapa? Saya, Pak. Silakan Rianti. Mengapa Danau Ranamese menjadi luas? Danau Ranamese menjadi luas karena ditukar dengan Danau Ranahembok. Jadi, mengapa Danau Ranamese menjadi luas? Danau
menjadi luas karena ditukar dengan danau ranah hembok. Jadi itu adalah contoh-contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kata tanya, kalimat tanya ini muncul dari mana? Muncul dari teks yang sudah dibaca, atau sudah ditampilkan sebelumnya. Muncul dari teks yang sudah ditampilkan sebelumnya, sudah dibaca oleh teman-teman. Jadi muncullah sebuah informasi. Nah, informasi itu kita bisa membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya siapa, apa, bagaimana, dan di mana. Seperti yang sudah disampaikan oleh anak yang di belakang tadi, dia mengatakan mengapa danau Ranamese menjadi luas. Jadi danau Ranamese menjadi luas karena ditukar dengan danau Ranah Hembok. Sudah mengerti sampai di sini? Sudah mengerti tentang kata tanya? Ada berapa jenis kata tanya? Apa-apa tadi? Dari itu merupakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Artinya kalau menjumpai kalimat-kalimat yang ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, itu merupakan kalimat tanya. Dan itu merupakan kalimat tanya. Di mana letak Kabupaten Manggarai Timur itu kalimat tanya. Siapa nama Presiden Republik Indonesia itu merupakan kalimat tanya. Baik. Setelah kita mempelajari tentang teks Danau Ranamese atau objek wisata Danau Ranamese, di Danau Ranamese itu ada banyak makhluk hidup yang ada di dalam. Dan ada ikan, ada belut, dan hidupnya itu di Danau Ranamese. Jadi ada berbagai macam hewan. Di Danau Ranamese itu ada ikan, ada belut, dan banyak habitat air yang ada di dalam. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang susunan organ pernapasan hewan. Jadi setiap hewan itu memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Nah, berikut adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Apa? Anjing. Pernah lihat anjing? Pernah. Ada anjing di rumah? Ada. Siapa yang punya anjing di rumah? Oh iya. Dari anjing. Yang berikut gambar apa? Burung. Yang berikut lagi? Cacing. Dan yang terakhir yang di bawah ujung itu gambar apa? Komodo. Gambar komodo. Dari komodo itu terletak di Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di Labuan Bajo. Siapa yang pernah ke Labuan Bajo? Oh, tidak pernah. Pernah lihat komodo? Pernah lihat komodo? Pernah. Lihat di mana? Televisi. Dan lihat di televisi. Kalau kamu punya HP Android, tinggal buka, tulis di atasnya gambar komodo, maka akan muncul. Selain di televisi, di HP Android juga bisa. Jadi itu adalah beberapa hewan yang memiliki pernapasan berbeda-beda sesuai dengan tempat hidupnya. Jadi ada ikan, ada serangga, kakak, anjing, burung, cacing, dan komodo. Dari kakak itu termasuk hewan apa tadi? Amfibi. Kenapa dia dikatakan hewan amfibi? Karena hidup di dua tempat. Hidup di dua tempat itu artinya dia bisa hidup di darat, bisa juga hidup di air. Itulah namanya kakak termasuk hewan amfibi karena bisa hidup di dua tempat, bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Nah, berdasarkan hewan-hewan yang sudah kita amati bersama, kita akan menjelaskan dari yang pertama. Dari yang pertama adalah ikan. Ikan berdapat dengan menggunakan insang.
Dan ikan bernapas dengan menggunakan insang. Nah, ini yang namanya insang, perhatikan. Ini yang namanya insang. Dan ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan ikan itu bernapas dengan insang. Yang berikut, yang kedua, serangga. Jadi hewan serangga ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan sekolah kita ini banyak serangga. Serangga itu bernapas dengan menggunakan trakea. Jadi serangga bernapas menggunakan trakea. Saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma. Kita akan membaca teks. Kita akan masuk dalam kelompok diskusi. Dari petunjuknya itu, buatlah peta konsep dari teks bacaan di bawah ini. Buatlah kalimatnya dari teks bacaan yang dibacakan. Baik, silakan duduk dalam kelompok yang sudah dibagikan 10 menit. Ingat sekali lagi, kelompok 1 presentasi, kelompok 2 mendengar. Ya, silakan kelompok 1. Yo, utusan kelompok 1 silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang pertama berkaitan dengan membuat peta pikiran berdasarkan teks. Teman-teman, ini contoh peta pikiran dari kelompok 1. Yang pertama, apa fungsi ekor dan sirip pada ikan? Fungsi ekor dan sirip pada ikan adalah untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Yang kedua, di mana tempat hidup ikan? Tempat hidup ikan yaitu di air. Yang ketiga, mengapa sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain? Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain dikarenakan habitat ikan adalah di air. Yang keempat, bagaimana cara ikan berenang? Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuh yang unik, yaitu memiliki lembut renang untuk mengatur gerak naik dan turun. Sudah? Sudah. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok 2, ada tanggapan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 menanggapinya dan mendengar. Dan kelompok 1 tugasnya kalian untuk mendengar. Kelompok 2 tugasnya kalian itu mempresentasikan. Ya, silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama berkaitan membuat peta pikiran berdasarkan teks. Teman-teman, ini contoh peta pikiran dari kelompok 2. Yang pertama, apa fungsi ekor dan sirip pada ikan? Fungsi ekor dan sirip pada ikan adalah untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Yang kedua, di mana tempat hidup ikan? Tempat hidup ikan yaitu di air. Yang ketiga, mengapa sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan
dari presentasi dari kelompok 2.